هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayah. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darussalam Haji. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Darussalam, bapak-bapak hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan sehat walafiat. Amin. Bisa hadir sholat subuh berjamaah. Poin pertama kita bisa sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita punya kesempatan untuk duduk bersama mengikuti taklim. Yang mudah-mudahan segala niat kita, langkah kita hari ini, pagi hari ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan pahalanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia dan yang taat melaksanakan segala ajarannya. Kita sudah berada di tanggal berapa nih bulan Saban? Siapa yang hafal? Tanggal 13? 13 ya? Kalau 13 itu berarti kan tinggal 17 hari lagi. Kalau 30 hari ke 29, 26 hari lagi. Karena bulan Komariah itu kan bisa 29, bisa 30. Lebih baiknya 29-nya daripada 30-nya. Rasulullah melaksanakan puasa di 29-nya seringnya. Kalau tidak salah cuma satu kali ketemu dengan 30 Ramadan. Selamanya 29. Gitu. Berapa lama puasa Rasulullah di Madinah? Apa? Berapa tahun Rasulullah? Berapa kali Rasul melaksanakan puasa wajib? Banyakan kita dengan Rasul. Rasul cuma 10 tahun ya. 10 tahun Rasulullah, 10 tahun di kota Madinah datang. Gak sampai, puasa itu kan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Jadi 8 tahun Rasulullah, 9 tahun udah keburu meninggal. 8, jadi Hijriah puasa itu diwajibkan di 2 Hijriah, 2 tahun Hijriah, 2 Hijriah yang kedua. Itu baru datang kewajiban melaksanakan ibadah puasa dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dengan perintah itu. Maka Rasul melaksanakan puasa tahun kedua Hijriah. Zakat juga tahun kedua Hijriah. Sholat berjamaah juga di tahun kedua Hijriah. Jumat juga di tahun kedua Hijriah.
Itu. Jadi baru datang perintah dari Allah untuk berpuasa. Jadi selama itu ya tidak ada puasa di Mekah, belum ada puasa. Rasulullah belum ada puasa di Mekah itu. Baru ada sholat juga belum berjamaah. Setelah Isra wal Mi'raj, lalu Rasul diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tapi belum berjamaah. Bahkan masih sembunyi. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, baru mulai terang-terangan. Oh, gagah Umar itu kan. Umar itu jangan pun manusia, setan aja minggir. Berpapasan dengan Umar, setan minggir duluan dia. Tahu kasih Umar. Ya Allah, kalau kita dideketin dia. Umar, hebat Umar, Masya Allah. Tapi Umar masuk Islam karena Al-Quran. Karena mendengar bacaan Al-Quran surat Toha oleh adiknya. Berarti orang-orang musyrikin lebih mengenal Al-Quran bahasanya ketimbang kita. Bahasa dia kan ya. Ya karena mereka bahasanya dasarnya bahasa. Tapi bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran aja, bahasa Arab, karena Al-Quran kan bahasa Arab kan bagian daripada bahasa Al-Quran. Jadi saya nggak ngerti gitu kan. Tuh, makanya ketika Rasul menandatangi Hudaybiyah itu kan tidak mau pakai, nggak ngerti, dituliskan Bismillah. Wah, saya nggak ngerti apa Bismillah. Nah, karena mereka kan belum percaya kepada Allah. Ketika Sayyidina tulis Bismillahirrahmanirrahim, perjanjian Hudaybiyah, nggak mau orang musyrikin, nggak mau apa Bismillah itu, karena dia masih latawal uja kan Tuhannya itu. Udah kata Rasulullah, mana Ali yang harus dipenuhi? Rasul nggak bisa baca kan, nggak bisa tulis. Mana saya hapus. Itu juga perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW. Jadi banyakkan kita puasa. Kita yang usia 80 tahun ya berarti kan udah 70 tahun puasa ya, paling tidak 70 tahun puasa. Yang usia 70 udah 60 tahun puasa. Yang usia 60 udah 50 tahun kali puasa. Dan banyak kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya memberikan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun kita tingkatkan. Karena mamid abdin ya sauma yauman aw yaumain, barang siapa tidaklah seorang hamba melaksanakan puasa satu hari dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka Allah jauhkan orang itu dari api neraka sepanjang 70 tahun dunia. Satu hari 70 tahun dunia, hitungan dunia itu 70 tahun, satu hari dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Makanya orang puasa pasti mendapatkan surga. Di surga ada pintu apa? Pintunya orang puasa, pintu Royan, di mana Allah panggil malaikat itu yang penjaga pintu surga itu, pintu Royan itu manggil, aina shaimuna. Mana orang puasa? Bangun tuh orang puasa, semuanya masuk. Setelah masuk orang puasa dikunci, tutup semuanya. Tuh. Maka oleh karena itu ya kita masih akan meneruskan tentang masalah ibadah puasa, gitu kan? Kemarin kita sudah mulai mengenal tentang puasa. Sekarang kita akan coba mengetahui tentang kefarduan puasa, rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah kita masuk waktu puasa. Waktunya waktu puasa itu sesuai dengan sabda Rasulullah, sumu di ru'yatihi waftiru di ru'yatihi wa idza ghumma alaikum faqulu salasina yauman fi Sya'ban. Berpuasalah kalian karena melihat ru'yatul hilal tanggal 1 bulan Ramadan. Waftiru di ru'yatihi juga akhir Ramadan, buka puasa nanti Syawal dengan melihat tanggal 1 bulan Syawal. Fa'in gumma alaikum, jika terjadi mendung di atas kalian, mendung berawan, tidak bisa terlihat, fakmilu salasina yaum, sempurnakan 30 hari. Ini yang senatasi kita menunggu ya. Udah jam 7 belum dapat. Ini buat tarawih gak sih gitu kan. Di akhir juga ini masih takbir gak sih gitu. Kenapa enggak ada yang berani? Enggak ada yang berani seorang orang. Udah puasa aja enggak ada. Itu dosa puasanya, bukan dapat pahala. Jadi puasa harus sesuai. Makanya kefarduan puasa adalah kita
masuk waktu puasa, hari puasa. Kalau belum masuk waktunya nggak bisa. Tuh, jadi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi tanggal 29 biasa diru'yah, gitu kan, tanggal 29 diru'yah, dilihat. Kalau berhasil besoknya puasa, kalau nggak berhasil tunggu 1 hari lagi, nanti tanpa diru'yah lagi, tinggal disempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban, kita terus puasa seperti gitu. Ya, tapi sekarang sering kali kita sepakat semuanya gitu kan, makanya ya ada sidang isbat segala seperti itu. Karena enggak satu ulama pun yang berani udah puasa nggak apa-apa. Karena puasa dengan hisab nggak bisa. Kita puasa dengan hisab hitungan, dihitung aja dari tanggal ke tanggal. Ya kalau hisab kan gampang ya, dihitung aja udah. Ya hisab itu kan 20 tahun akan gerhana udah bisa tahu tanggal sekian gerhana, itu hisab. Tapi puasa nggak boleh dengan hisab, nggak sah dengan hisab, nggak boleh. Tuh, jadi puasa itu dengan ru'yah, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum faqulu salasina yauman. Jadi kalau tidak terjadi mendung, maka sempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Baru lanjutkan puasa tanpa hisab lagi, tanpa ru'yah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, rukun yang kedua. Jadi membatalkan puasa di siang hari, makan, minum, hubungan suami istri itu harus dijaga sepanjang kita melaksanakan puasa di siang hari. Karena puasa itu minal fajri ilal ghurub, minal fajri ilal ghurub. Ya buat kita sih enak ya, minal fajri ilal ghurub itu jelas banget. Kalau orang yang hidupnya di bagian utara, kutub utara, kutub selatan, kan ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu yang harinya itu 24 jam. Ganti malamnya pun 24 jam gitu. Ada bulan-bulan tertentu di kutub utara. Lalu bagaimana mereka puasanya? Saya punya anak-anak kan yang dulu ngaji dengan saya, pindah ke Jerman, dia sekolah di Jerman, dia puasa di Jerman 16 hari, 16 jam. Lumayan juga 16 jam puasanya. Kalau kita nggak biasa mau deh ribet juga. Apalagi yang 24 jam, 23, sekian gitu kan. Cuman ada waktu 15 menit ketemu matahari atau ketemu malam. Gimana puasanya itu? Sedangkan puasa kan minal fajri ilal ghurub. Namanya puasa minal fajri ilal ghurub. Kalau tidak ada bergantian siang dan malam, ya menurut sebagian ulama, ya dihitung ke negara yang terdekat. Negara terdekat itu, negara Islam yang terdekat mana? Dia gitu ke situ ikutnya, jamnya gitu kan, puasanya yang terdekat. Gitu. Jadi kalau nggak mungkin kan bahaya masa puasa 24 jam. Besok puasa lagi nggak bahaya gitu kan, nggak boleh. Tuh. Jadi kita sih minal ghurub ilal minal fajri ilal ghurub bagi kita yang di hatul istiwa, di bawah garis hatul istiwa gitu kan. Yang tepat yang paling itu kan makanya dipakai ukurannya kan Makkahul Mukarramah karena hatul istiwa kan gitu. Jadi waktunya tepat. Makanya dikembalikan sebagai ulama, sudahlah lihat aja telepon ke Makkah jam berapa, buka puasanya berapa, kita ngitung jam aja gitu. Kalau memang ketemu dengan yang malamnya nggak ada hentinya, siangnya nggak ada hentinya, sewaktu-waktu. Tapi tidak setiap bulan, tidak. Waktu-waktu musiman aja. Kemudian rukun yang ketiga apa? Niat. Niat puasa. Itu rukunnya. Jadi rukun puasa 3. Pertama, masuk waktunya puasa. Waktu-waktu puasa dengan ru'yah. Kedua, menjaga hal yang membatalkan puasa di siang hari. Dan yang ketiga, niat puasa. Karena puasa itu wajib, fardu. Namanya fardu itu harus ada niat. Nggak niat nggak sah. Innamal a'malu binniat, sahnya segala amal itu dengan niat. Harus niat. Dan niat puasa berbeda dengan niat sholat. Kalau niat puasa itu harus diinapkan, dimalamkan. Karena susah. Kalau kita puasa mulai subuh,
kira-kira berbarengan dengan subuh kayak takbiratul ihram kan susah ya. Kalau sholat kan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar niat berbarengan karena diulai. Tapi kalau niat puasa fajar datang, kita kan bisa-bisa, nah itu seperti gitu agak susah gitu. Makanya dianjurkan niat puasa di malam hari. Biasa sih di masjid musola suka ada niat bareng ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala dipimpin imam di saat tarawih itu. Ya terserah aja mau ikut mau kagak terserah, pokoknya ya ada niat aja di malam hari. Niat besok mau puasa jadi, niat besok mau puasa jadi gitu. Ah besok saya mau puasa udah jadi, atau dia besok saya puasa jadi. Sama aja dengan pengertian nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa di esok hari, sama aja. Gitu di hati. Niat itu kan di hati. Bahkan mungkin kalau tidak mengerti tidak mengerti niat itu cuma lafaz saja enggak sah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanillahi ta'ala, tapi arti di hatinya polosnya sambil ngobrol. Itu ikutan doangan dipimpin itu enggak jadi. Niat itu kan di hati. Niat itu semuanya niat, seluruh niat, ingat, seluruh niat di hati. Nggak ada niat yang diucapkan, nggak ada. Orang umroh, labbaik Allahumma umratan, itu lafaznya, niatnya di hati, niat melaksanakan umratan, niat menipu undangan Allah untuk berumroh. Haji sama, labbaik Allahumma hajan, itu lafaznya. Sama aja dengan usolil fardal maghribi, sama. Jadi kalau orang sholat usolli fardhu maghrib tidak mengerti maknanya, ya nggak salah, harus ada niat di hati. Aku melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Seperti gitu. Itu semuanya. Puasa pun sama. Niat. Dan ini ketentuan, ditentukan dengan niat. Tentukan ibadah kita dengan niat. Kalau nggak ada niat, ya nggak jadi ibadah kita. Puasa kita capek-capek, ya nggak jadi. Kalau nggak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Itu. Jadi ada 3 ya, ada 3 rukun puasa. Jadi pertama adalah apa tadi? Hafal enggak? Masuk waktu puasa. Kedua, menjaga hal yang membatalkan puasa. Dijaga terus sepanjang puasa dari fajar sampai subuh. Dari subuh sampai maghrib, dari fajar sampai maghrib. Dan yang ketiga, niat di malam hari. Ingat, niat di malam hari. Kecil saya nih, umi saya kalau habis sahur sore, ayo niat. Nawaitu itu waktu kecil saya, kan belum ngerti puasa, belajar puasa kan dibimbing sama ibu. Saya panggilnya umi saya tuh panggil, itu jadi umi saya manggil untuk niat, dijaga agar pakai niat. Nah setelah itu kita harus tahu juga hal-hal yang membatalkan puasa, gitu kan? Jadi ada 4 keadaan yang batal puasanya. Ada gitu kan. Pertama, jadi ada apa yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa, batal puasa. Lupa puasa, itu lupa. Biasa karena hari pertama, hari kedua masih biasa makan sarapan pagi, batal puasa. Harus tahu batal. Karena makan. Tuh. Jadi itu kalau diterusin makannya, tapi kalau nggak diterusin sih enggak, dikasih lupa ya. Lupa itu kan sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kenyang, ya Allah, itu kan. Iya, ya itu benar-benar nikmat dari Allah. Jadi dikasih lupa, udah pak, biar terang-terangan loh. Isinya datang, bapak lagi ngapain? Ini bapak sarapan dulu lah. Loh, kan baru Allahu Akbar. Udah berhenti, ya selesai gitu. Nikmat aja gitu kan. Itu nikmat aja itu. Tapi jangan pura-pura juga. Tengah hari, pak. Bapaknya puasa. Allahu Akbar. Lupa. Pada malam itu lagi jadi ya. Tuh. Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syarifa yutimma shaumuhu fa innamallahu a'tamahu wa saqahu." Jadi barang siapa yang lupa puasa, dia makan, dia minum, lalu sempurnakanlah puasa. Sempurnakan aja puasa, jangan ada masalah.
Tuh, fa innamallah, maka sesungguhnya Allah at'ama wa saqahu. Jadi Allah berikan nikmat, berikan minuman kepada kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lupa ya, kalau lupa, mudah-mudahan sih ketemu juga lupa juga ya. Gitu. Ada juga membatalkan puasa karena salah. Batal puasa karena salah. Tuh. Ini batal. Dikira belum masih malam gitu. Kalau lagi makan terdengar qomat. Qomat ya batal kan? Batal. Batal puasanya batal. Kalau udah makan kok gitu. Kan sengaja kesalahan itu bukan lupa kan karena kesalahan. Gimana kalau kesalahan itu dia batal puasanya, wajib qada. Tapi tidak dosa, itu kelebihannya. Dia wajib qada, enggak bayar fidyah, tapi wajib tidak dosa. Dua tuh. Yang seperti gitu wajib qada. Hari itu dia tetap puasa, tapi kan enggak sah kalau udah makan. Tapi kalau makan haram dia. Ya udah tanggunglah nggak puasa, tadi udah makan gitu kan. Udah nggak puasa, haram, nggak boleh. Dia harus tetap puasa. Tetap harus menahan segalanya seperti sebagaimana orang yang puasa. Tapi dia tidak dapat puasa. Nanti bulan Syawal wajib qada. Di bulan berikutnya wajib qada puasa 1 hari. Dosa enggak dosa? Enggak dosa. Wajib fidyah enggak? Itu, tapi wajib qada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia membatalkan puasa karena uzur, karena sakit. Dia batal puasa karena sakit. Dibatalkan sengaja puasanya. Sakit nih, waduh, bahkan ada yang wajib dibatalkan puasa. Kalau sakitnya katakan serangan jantung, ini harus minum obat nih, dijaga nyawanya. Ah, itu wajib. Oh enggak, saya lagi puasa. Enggak, itu wajib. Wajib dibatalkan puasanya. Kalau penyakit-penyakit yang menyeramkan gitu kan, semacam aja ya. Kita kayak serangan jantung gitu mendadak tiba-tiba wah gitu kan. Nah, itu wajib wajib membatalkan puasanya, dia berobat. Itu wajib puasanya. Wajib membatalkan puasanya. Ada yang sudah membatalkan puasa. Dia sakit. Dia sakit, parah nih. Ini bahaya nih sakit gini. Tapi masih kuat, fisiknya masih kuat. Nah, sunahnya dia batalkan puasanya. Dapat pahala tuh, batalkan puasanya dapat pahala. Karena menjaga kesehatannya. Yang ketiga, ada yang dia sakit. Nah, sakitnya tuh ringan gitu, tapi lemes juga sakit. Kalau dia diteruskan bisa-bisa perpanjang sakitnya, jadi nggak sembuh, jadi 2-3 hari, 4 hari, 5 hari bisa sakit. Nah, tapi masih bisa sih sebetulnya berpuasa. Nah, itu boleh puasa, boleh tidak. Boleh puasa, boleh tidak. Sakit seperti gitu. Aduh, sakit. Tapi masih bisa menahan, bisa. Nah, tapi lemas karena sakit ya, namanya sakit itu kan. Gak gairah jalan sakit. Nah, jadi jangan-jangan jadi panjang sakitnya. Nah, orang seperti itu boleh buka, boleh tidak. Boleh buka, boleh tidak. Tuh. Kemudian yang keempat, ada yang sakit sekedar sakit dengan ya agak perut dikit, agak pala sakit. Oh, masih gagal, masih nggak ngaruh dengan puasanya, nggak ngaruh. Dia puasa dan puasa nggak ngaruh. Ah, buka aja, haram. Dengan alasan sakit, pada sebetulnya nggak ada apa-apa. Ya hanya agak sakit, agak puyeng dikit gitu kan. Sakit juga sakit, tapi masih bisa, nggak ada masalah. Agak lapar dikit. Itu nggak puasa. Nah, yang seperti itu adalah haram dia. Haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh dia membatalkan puasa. Jadi masih bisa ditahan, nggak orang cuman puyeng doangan, cuman pusing doangan dikit, gitu kan, ditidurin ya biasa-biasa, orang kerja juga masih kuat, biasa aja gitu kan, aja agak pusing dikit. Nah, karena kebetulan dengarnya kan gitu kan ya,
Waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dia punya dalil. Lo kok buka? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, paman kana minkum maridun, barang siapa yang keadaan sakit maka boleh dia berbuka gitu. Pakai dalil puasa. Padahal masing-masing gak ada apa-apa gitu, itu dosa, gak boleh itu. Nah orang seperti itu dia wajib qada, juga wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah juga dosa. Jadi ada tiga kata dia ya. Yang pertama dia wajib berbuka, wajib qada dan tidak dosa, tidak bayar fidyah juga. Yang pertama, yang sakit parah dia harus batal, harus minum obat, wajib berbuka. Ada sunnah buka, sunnah dia berbuka. Wah sakit, ini bahaya nih sakit seperti ini, kalau dibiarkan buru-buru minum obat aja, minum obat ya. Padahal masih kelihatan masih fisiknya masih kuat gitu, tapi bahaya sakitnya. Dia sunnah, walaupun masih kuat dia sunnah batal puasanya. Dan wajib qada. Kemudian dia tidak wajib bayar fidyah. Enggak dosa karena sunnah. Kemudian yang ketiga, ya dia masih kuat sih puasa, tapi bahaya juga karena dia sakit gitu. Kalau minum obat bisa perpanjang sakitnya. Dia wajib qada, enggak wajib bayar fidyah, tapi tidak dosa juga. Nah yang keempat itu, orang sakit cuma salah doa kan rasa kesebut aja namanya ini sakit. Nah dia buka. Nah orang seperti itu wajib qada, wajib bayar fidyah. Dosa juga, dosa. Orang nggak boleh buka dia puasa. Tuh, wajib bayar fidyah. Kayak perempuan yang nggak puasa ya. Kayak perempuan yang yang haid, yang nifas, ada yang hamil, kemudian apa lagi? Hamil muda, hamil tua, melahirkan, nyusuin. Nah itu dia boleh berbuka puasa, tapi wajib qada. Kalau dia buka puasanya karena anaknya, karena sayang pada anaknya yang dikandung atau yang disusuin, wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia puasa takut akan dirinya, waduh kalau begini bahaya diri saya, nyusuin, gitu kan. Kemudian puasa, wah bisa-bisa saya yang sakit. Ya udah daripada saya sakit saya nggak puasa aja. Itu nggak wajib qada tapi nggak bayar fidyah. Jadi yang wajib bayar fidyah kalau itu yang wajib bayar fidyah itu kalau dia sayang kepada orang lain, membela orang, membela anak, baik di dalam perut maupun sudah lahir. Waduh kalau hamil kayak gini bisa bahaya nih anak saya nih. Udah saya nggak puasa lah. Tapi takut karena anak, sayang karena anak, bukan karena dirinya, karena anaknya, maka dia wajib qada dan wajib bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah satu puasa itu satu mud, sama dengan sholat. Satu mud, sholat juga satu mud satu waktu. Puasa satu mud satu hari, ringan ya. Kalau puasa sholat itu satu mud satu waktu. Itu tapi menurut kaul yang tiga, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki. Tapi tidak menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i nggak ada qada, nggak ada fidyah bagi orang yang tinggal sholat. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang sholat, ada sholat tertinggal, tidak ada qada, tidak ada fidyah. Nggak ada menurut Imam Syafi'i. Tanggung jawabannya nanti di hadapan Allah. Tapi menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki ada qada. Boleh qada. Dibayar dengan qada atau dengan fidyah. Seperti gitu. Itu menurut Imam Ahmad. Tuh. Tapi kalau perempuan memang wajib qada puasa. Laki-laki kan tidak ada wajib qada salat, wajib qada puasa. Laki-laki kan kalau nggak sakit nggak ada, orang sehat nggak puasa nggak bisa. Itu orang laki-laki. Perempuan yang bisa gitu kan. Itu tentang qada dan fidyah. Gitu. Jadi ada yang wajib qada, wajib fidyah, ada sekadar wajib qada perempuan itu. Kalau dia hamil karena takut bahayakan dirinya maka wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia yang dikhawatirkan orang lain,
orang lain, maka dia wajib qada, juga wajib bayar fidyah. 1 hari 1 mud puasa itu. 1 hari tutup 1 mud itu berapa? 1 kilo. Kurang lebihnya 1 mud 1 kilo. Kalau bahasa Sunda itu ada 1 kulak. 1 kulak itu 1 bayaran zakat fitrah. Zakat fitrah bukan 1 mud, 3 mud kan? 3 mud itu 1 liter 3 liter lebih. Hampir 3,5, hampir 3,5, tapi tidak sampai 3,5. Hampir 3,5. Kalau bayar zakat itu kalau kurang nggak sah. Zakat fitrah kurang nggak sah fitrahnya. Kalau lebih jadi sedekah lebihnya. Ada 5 butir beras lebihnya dari pas-pasannya. Jadi sedekah 5 butirnya itu. Tapi kalau kurang 5 butir nggak sah. Bayar zakat mal kita nih, zakat mal Pak Haji bayar zakat mal. Zakat mal, kita wajib bayar zakat mal. Yang gajinya gede bayar zakat mal lah gitu. Jadi nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, dihitung benar-benar dihitung. Dihitung ya 2,5%-nya dihitung. Ini duitnya harusnya kena lebih, harus lebih 2,5% gitu kan. Harus bukan 25.000 nih, 27.000. 20 kalau harus bayar 27, bayar 25 enggak sah zakatnya. Harusnya bayar 27, kena lebih gitu kan hitungannya. Kalau 1 juta kan 25.000. Duitnya 1.300.000. Bukan 25.000 lah. 300-nya dihitung 300.000-nya. Nah, jadi kalau bayar 25 dia harusnya bayar 27 juta dibayar 25.000, 25.000 dibayar 25 enggak sah zakatnya. Tapi kalau lebih bayar 27 dibayar 29, 2.000 peraknya jadi sedekah. Itu masalah zakat. Masalah zakat wajib. Jangan sepelekan zakat tuh, karena tidak akan diterima sholat dan ibadah kita kepada Allah tanpa membayar zakat. Ati Allah wa ati Rasul. Kemudian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak diterima taatnya kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholatnya nunggu zakatnya bagi orang kaya, bagi muzaki. Nggak sah sholatnya tanpa membayar zakat. Kalau dia wajib zakat. Kemudian ati uskuruli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan berterima kasih kedua orang tuamu. Ibadahnya kuat, sholatnya bagus, tapi sama orang tua nggak ada terima kasihnya, nggak menghormatinya, itu nggak diterima. Nggak terima ibadah kita. Tuh, ridallah fi ridal walidain. Itu sudah jelas. Ridallah fi ridal walidain. Abad kedua Hijriyah di Mekah itu ada seorang ulama namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kecilnya itu miskin, anak yatim. Imam Syafi'i dia belajar itu sampai dia mengumpulkan tulang, kemudian kulit kayu untuk nyatet ilmu, untuk nyatet pelajaran. Lalu kira-kira 12-13 tahun dia ngomong sama ibunya, ibu saya mau merantau aja ke Madinah, mau belajar ke Imam Malik. Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Mekah lahirnya. Yang mau belajar ke Imam Malik. Wah, ibunya senang. Oke, biar kita nggak ketemu di dunia, yang penting katanya ketemu di akhirat. Ibunya rela banget, nggak apa-apa, kudu belajar aja di Madinah selamanya, gitu, cari ilmu. Nggak apa-apa kita nggak ketemu di dunia, tapi ketemu di akhirat. Ada kayak ibu kita gitu, lepasin anaknya belajar, nggak apa-apa. Kalau meninggal pun nggak apa-apa. Kalau ibu meninggal pun kamu nggak usah pulang, aku diurus saya sama orang lain. Kamu tuh saja belajar. Sampai segitunya ibunya, saking sayang anaknya mau belajar. Pas Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik jadi ulama. Muridnya banyak. Karena Imam Syafi'i terkenal ahli sastra gitu kan, bahasanya bagus. Gitu Imam Syafi'i. Sampai banyak orang-orang kaya menjadi muridnya.
Banyak orang kaya yang terima kasih kepada Imam Syafi'i, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Wah, kaya banyak di Madinah itu hartanya. Setelah jadi ulama besar, Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah, Imam Syafi'i. Pulang ke Mekah membawa onta yang banyak dengan bawaan segala emas, segala banyak. Ada waktu itu ahlak orang Mekah ketika itu kalau mau pulang udah merantau jauh, dia nggak langsung di pintu gerbang Mekah itu berhenti dulu, ngasih tahu utusan dulu. Coba kasih tahu ibu saya pulang. Imam Syafi'i sama di gerbang Mekah berhenti dengan ontaknya semuanya, puluhan ontanya yang dibawa bawaan. Ada seorang ngasih tahu ibunya, Anda beruntung, anakmu datang. Dia jadi seorang ulama dan membawa harta yang banyak sampai penuh. Gitu. Kata ibunya, kalau dia pulang cuma membawa harta, jangan datang. Aku tutup itu, nggak boleh ya. Kalau dia datang membawa harta, karena tadi kan berangkat cari ilmu. Kasih tahu sama Imam Syafi'i, nangis Imam Syafi'i. Akhirnya kata Imam Syafi'i, wahai orang Mekah, yang butuh onta ambil, yang butuh emas ambil, yang butuh pakaian ambil semua, terkecuali buku, kitab nggak boleh. Itu ambil semua, dengan beberapa jam habis harta. Gampang kan ngasih harta Maya? Coba diumumi di depan sini. Yang butuh emas ambil, datang. Habis sebentar juga iya. Imam Syafi'i di di gerbang Mekah, wahai orang-orang Mekah, yang butuh onta ambil, yang butuh emas ambil, yang butuh baju ambil. 2 jam juga habis. Berebutin orang gitu kan. Tuh, habis semua, tinggal buku, catatan, kitab sama baju yang nempel di badan. Nggak ada sedikit pun. Panggil utusan, sampaikan ke ibu saya sudah hartanya udah habis dibagiin semua. Tinggal Syafi'i dan ilmunya. Bu, kata Imam Syafi'i, tinggal Syafi'i dan ilmunya. Oh ya, silakan datang. Pas datang dipeluk. Inilah harta yang hakiki, kata ibunya. Ibu senang. Itu terbuka. Gitu. Jadi ketika dia bawa harta nggak mau ibunya, karena berangkatnya membawa suruh mencari ilmu, berangkatnya mencari ilmu. Silakan nak, tuntut warisan Rasulullah, bahasa gitu. Nah, berangkatlah ke Madinah, belajar ke Imam Malik, tuntutlah warisan Rasulullah. Warisan Rasul apa? Ilmu kan? Kan Rasul nggak ngewarisin harta, nggak ada punya harta apa-apa. Tuntutlah warisan Rasul adalah ilmu. Belajarlah dengan Imam Malik di kota Madinah. Saya pulangnya udah pas bawa harta nggak terima sama ibunya, harus bawa ilmu doangan. Oh, kalau kita bangga banget ya, alhamdulillah. Itu berangkat miskin, datang kaya, alhamdulillah. Itu Imam Syafi'i. Itu cerita dia di Mekah itu. Jadi di abad kedua di Mekah itu ada seorang ulama yang bernama Syafi'i, yang pendiri mazhab Imam Syafi'i, yang mungkin dulu sih di Indonesia nggak ada mazhab yang lain. Mazhab Imam Syafi'i dulu, tapi sekarang sih udah banyak gitu kan yang ikut mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah di zaman sekarang ini. Gitu. Baik para jamaah yang berbahagia. Jadi mengenai tentang puasa tadi gitu. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang yang sesuai dengan persyaratannya. Kalau tidak memenuhi persyaratan puasa, maka tidak sah puasanya. Harus memenuhi persyaratan. Pertama kan syarat wajibnya puasa 3. Syarat wajibnya puasa ada 3. Pertama, baligh, berakal, sehat, baligh berakal. Gitu kan. Islam baligh berakal. Pertama Islam. Kedua balik dewasa, ketiga berakal. Balik berakal tidak Islam nggak sah. Islam dulu itu syaratnya. Tapi puasa bukan untuk orang Islam, puasa untuk orang yang beriman. Kenapa nggak bakal kuat orang Islam puasa? Makanya banyak kita lihat teman saudara kita nggak puasa. Jangan salah, emang dia nggak ada imannya. Kalau dia beriman pasti puasa. Justru karena dia tidak beriman dia puasa. Makanya Al-Quran bicaranya ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang beriman. Nah, itu. Jadi tuh. Jadi paman kana minkum maridon au ala safar. Yang kedua, yang dibolehkan berbuka puasa itu safar. Orang yang sedang bepergian. Yang bepergiannya melebihi batas itu ya. Jadi menyampai 83 km. Kalau kurang dari situ nggak bisa dari sini ke Jakarta, dari sini nih ke Jakarta. Dari Tanggal ke Jakarta, kota Jakarta nggak sampai 80 kilo. 40 kurang ya. 40-an lah, kurang lebih 40 kilo ya ke Jakarta. Kita puasa batal, bagian nggak bisa. Jadi menurut 4 mazhab, tapi ada kaul yang meringankan. Imam Ahmad bin Hambal masih boleh puasa, masih boleh berbuka. Setiap keluar dari rumah boleh berbuka. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah bagi orang musafir seperti itu memang dia dari rumah udah nggak puasa, enggak, masih puasa, dia tetap biasa niat puasa. Namun rupanya gini, kita mau ke Bandung nih, mau ke Bandung, udah besok mau ke Bandung ini nggak bakal puasa, lapar lah, udah nggak puasa, nggak boleh, tetap dia puasa. Kalau di perjalanan nanti menuju ke Bandung dia kemudian merasa repot, batal dan sebagainya, baru nggak apa-apa. Tapi kalau nggak niat, udah makan dulu aja, ayo makan dulu kita mau pergi aja, nggak boleh. Tetap niatnya puasa dulu. Di perjalanan tidak mampu, baru dia boleh berbuka. Mau pulang ke Jawa tanggal 28 Ramadan, udah makan aja, nggak usah sahur, udah besok makan aja. Kita kan mau pergi, nggak boleh. Puasa dulu, kan wajib puasa. Kalau di bis nggak kuat baru buka gitu. Jangan bapak mau jalan. Kalau nggak kuat, siapa tahu dikasih kekuatan oleh Allah nggak lapar kan? Kalau lapar, karena kan musafir tuh boleh berbuka, boleh tidak. Boleh berbuka, boleh tidak, bukan wajib berbuka. Boleh buka, boleh tidak. Satu. Nah, ada satu lagi yang terakhir. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia membayar fidyah. Kakek-kakek yang udah tua, itu kan nenek-nenek yang udah lanjut usia, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, itu tidak wajib puasa. Emang ini udah gak kuat? Masih kuat kali. Belum termasuk kakek-kakek lah. Iya. Jadi kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Langsung aja diganti dengan fidyah. Bisa tiap hari, bisa nanti sekaligus. Jadi kalau kita punya orang tua, berapa tadi ayahnya yang di PDKM? 8? Berapa 7? 87. Kalau udah nggak kuat, nggak, jangan dipaksakan. Udah nggak puasa lah, nggak kuat nggak apa-apa. Hanya kita tanggung jawab membayar fidyah. Setiap hari kita keluarkan fidyah 1 kilo. Tuh bagi orang yang tidak kuat. Nah, itu membayar fidyah. Atau orang yang sakit menahun sakitnya, dia sih masih muda, baru 25 tahun. Sakitnya udah 4 tahun dia sakit, bukan semakin sembuh semakin parah gitu, udah nggak bisa puasa gitu kan. Nah seperti itu pun sama, wajib dibayar fidyah. Udah 4 tahun semakin loyo, udah itu wajib bayar fidyah. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah orang yang musafir, orang yang sakit. Kedua, orang musafir. Ketika orang yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, itu semuanya boleh berbuka di saat puasa. Di bulan Ramadan dia boleh tidak puasa. Jadi ada 3 kelompok manusia yang di bulan Ramadan dibolehkan berbuka. Jadi pertama kata Allah, waman kana minkum maridon, orang yang sakit, atau ala safarin, atau orang yang sedang bepergian, waladzina yutiquna fidyatun, atau orang-orang yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. 3 kelompok itulah maka boleh untuk berbuka puasa. Baik para jamaah yang berbahagia, karena makanan dia keluar. Tapi yang makan dulu, sholat sunnah dulu, ini kadang-kadang suka lupa ya.
sayang ada satu keistimewaan nih di hari ini. Kita udah di musola, di masjid terus. Nanti tunggu terbit fajar, terbit matahari, tunggu 10 menit kita baru sholat. Jangan ini bertambah pulang langsung lagi. Kayak lapar aja ya. Udah 40 sholat dulu lah sayang. Ini kadang-kadang kalau diingetin lupa, kabur lagi dapat berkat. Mereka mau olahraga. Ya kata Roma Irama mau olahraga boleh. Tapi jangan lupa jangan baca Quran pagi-pagi, Quran nggak dibaca gitu. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan pada pagi hari ini. Baik yang berkenan puasa atau di luar puasa. Atau makan dulu, lapar. Gak ada pertanyaan? Kita tutup kalau nggak ada pertanyaan. Kosong ya. Baik jamaah yang berbahagia, kalau hari ini tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan makan pagi. Sarapan pagi. Habis sarapan pagi saya ingatkan lagi jangan lupa langsung pulang. Tunggu sebentar lagi kita sholat isyraq. Masya Allah. Jadi kalau yang sholat isyraq pada pagi hari ini dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah, nggak pengen dapat pahala umroh sempurna, haji dan umroh sempurna. Jadi orang yang bangun sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir atau ngikutin taklim sampai terbit matahari, lalu sholat ditutup dengan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka sama dengan haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Jadi udah dapat haji dan umroh sekarang, kita makannya boleh makan, tapi jangan ditinggalkan sholatnya. Setelah itu kita jam 6, nah sekarang udah mau 50 berapa? 54. 54 terbit matahari. Jadi jam 6.05 menit kita boleh sholat. Hari ini kalau nggak salah jam 5.54. Iya. Jam berapa? Jam 5.54 isyraq. Tulu maksudnya, bukan isyraq, tulu. Tulu'ul fajri, tulu'ul syamsi, jam 54 menit. Tulu'ul fajri itu. Isyraqnya tunggu 10 menit kemudian. Setelah terbit fajar, setelah terbit matahari. Baik, itu dulu. Mudah-mudahan hari ini kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka makanannya.